Hai, Mike di sini. Sebelum kita mulai video, kayaknya kita perlu dongengin lagi nih ya buat kalian keluarga besar Acer Swift 3, yakni seri ultra portable paling populer dari Acer. Saking populernya banyak banget nih season dan episodenya, udah macam One Piece aja, ya nggak? Karena hari ini kita mau nunjukin kalian Acer Swift 3 Air 3. Bingung nggak? Oke, pertamanya hanya ada Swift 3 yang ada hingga CPU Intel generasi ke-8, lalu lanjut sebagai Swift 3 Infinity. Di samping itu ada pula Swift 3 Air yang bermula sebagai alternatif lebih enteng dari Swift 3 standar, Swift 3 Ryzen serta Athlon, sampai tahun lalu lanjut lagi dengan adanya Swift 3X yang punya GPU discrete Intel. Swift 3 Air 3 ini adalah lanjutan dari Swift 3 Air 2 yang udah punya stiker Sakti Evo. Di samping punya bobot yang ringan berkat campuran magnesium, lithium, aluminium, Acer mencoba menawarkan ciri khas baru di line-up ini sejak Acer Swift 3 Air 2, yaitu layar IPS 2K 2:3 yang unik. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang semuanya punya layar Full HD 16:9. Oh boy, jarang sekali ya kita bisa nemu layar 2K sebagus dan setajam ini di harga 12-13 jutaan. Rasionya lebih optimal buat kerja, browsing, liatin dokumen, atau baca manga. Meski ya, kalau nonton video jadi ada bar hitam atas bawah. Udah gitu, layarnya ini terang lagi. Juga punya gamut luas. Sayangnya, ini bukan touchscreen walau layarnya glossy. Ya, unik aja sih punya laptop yang bentuknya hampir persegi. Untuk beneran tahu enak atau enggaknya, kami rasa kalian harus coba sendiri. Masih menggunakan chassis yang kurang lebih sama pada Swift 3 Air 2, hampir keseluruhan bodi Swift 3 Air 3 terbuat dari metal finishing polos, kecuali frame layar serta engselnya yang tidak bisa diangkat dengan satu tangan. Tapi tetap saja bisa dibuka sampai tiduran. Overall lumayan solid, pantes untuk dapat stiker Intel Evo. Warna keyboardnya senada dengan warna bodi yang mungkin gak semua orang seneng, tetapi gue sendiri seneng begini karena terlihat minimalis. Login biometrik di sini berupa fingerprint yang terletak di pojok kanan bawah. Lokasi webcam normal, yakni di bezel atas. Perihal percolokan, di kanan ada combo audio jack, USB 2.0, dan slot gembok. Lanjut lagi charging port, HDMI, USB-A 3.2 Gen 1 always on, dan yang paling penting ada port USB-C Thunderbolt 4 yang juga bisa dipakai ngecas via charger USB PD. Soal jeroan, ya kayaknya udah mulai bosen juga ya kita nyobain yang ini lagi. Ada varian i5 dan i7 generasi 11, dimana versi i7 ini performanya cukup normal, hanya saja kurang kuat mempertahankan performanya dalam workload berdurasi panjang. Di sini ya nggak begitu konsisten lah skornya. Dan seperti biasa ada skor Blender dan skor 3D Mark dari pengetesan IGP Iris Xe miliknya. Nah, kebetulan kami di NR baru membuat tes ekspor Premiere baru yang menggunakan video 4K 5 menit. Swift 3 Air 3 mampu mengekspor video 5 menit tersebut dalam waktu nggak sampai 3 menit. Yang ternyata not bad jika kalian berencana melakukan editing 4K ringan di laptop semacam ini. Oleh karena rasio layarnya yang unik, sepertinya jarang akan ada yang kepikiran gaming di sini, but well, kami tetap coba SOTR setting low. Layout jeroan ya belum banyak berubah dari Swift 3 Air tahun lalu. Mulai dari CPU yang didinginkan sistem satu kipas dan dual heat pipe. Sayangnya ini agak kurang adem, makanya jadi throttling tadi dan kurang stabil pasti Cinebench. Yang penting sih suhu di keyboard nggak melebihi ambang batas kenyamanan. Di versi Core i7 ini kita dapat RAM dual channel LPDDR4X yang kencang dan pasti disolder, nggak bisa ditambah atau dikurangin. Kalau mau nambah silakan nambah storage SSD-nya aja, yang to no surprise nggak kenceng-kenceng amat. Ditinjau dari aspek input, rasanya semua tipe Swift 3 ya gitu-gitu aja ya. Ini adalah keyboard standar dengan backlit warna putih satu tingkat, tanpa lampu caps lock atau tombol FN lock, page up, page down nyelip di antara tombol panah, tombol power nyatu di keyboard kanan atas, dan tidak terlihat ada tombol mati nyalain webcam. Nah, akan tetapi ada satu kelebihan form factor 2:3 ini, yakni memungkinkan touchpad yang agak lebih luas dari biasanya. Speaker stereo downfiring-nya sih nothing special ya jika kita bicara kualitas audio. Swift 3 Air 3 bisa bertahan sekitar 10 jam penggunaan santuy, yang termasuk oke considering ini punya resolusi layar 2K.
Ya itu sih, tapi sayangnya kita belum dapat charger USB-C meski bisa dicas via USB-C. Instead, kita dapat adapter standar 65 watt. Berdasarkan pengalaman kami dengan Swift 3 Air 3, tidak banyak yang berubah dari Swift 3 Air 2 tahun lalu. Mainly hanya CPU dan port Thunderbolt 4, dan pastinya juga stiker. Tapi jika kalian memang lagi pingin upgrade laptop dan masih bingung di antara banyaknya varian Swift 3, Swift 3 Air 3 kayaknya paling cocok buat kalian yang pingin layar tajam dan unik berorientasi produktivitas, mau itu sekedar ngolah dokumen hingga ngedit foto serta video. Terus, harga versi Core i5-nya actually sangat menarik untuk sebuah ultrabook berstiker Evo dengan layar resolusi tinggi. Jadi ya, kalau menurut lo nggak penting punya touchscreen dan fungsionalitas 2-in-1 macam Spin 3, ini adalah laptop ekstra ringan yang siap menemani hari-hari Anda. Itu aja dulu kayaknya buat Acer Swift 3 Air 3. Kalau mau mendang-mending, silakan ke kolom komentar. Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.